Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ibad, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Taqwa ilahal alamina fa innaha izzun wa hirzun fid duna wal marji'i. Fiha ghinad daraini fastamsik biha walzam tanal ma tashtahihi wa tadda'i. Wa man dayya'a taqwa wa ahmala amraha taghashathu fil uqba fununun nadamati. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sesegera mungkin dan menjauhi segala apapun yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun larangannya, baik kita sudah menjadi orang yang terlanjur kecanduan dengan larangan tersebut ataupun tidak. Karena itu adalah perintah Allah dan itu pun adalah larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang akan bisa dikategorikan hamba yang bertakwa ketika ia mematuhi perintah Allah karena Allah dan menjauhi larangan yang telah dilarang oleh Allah karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena penyakit yang ia alami sehingga ada larangan yang telah dilarang oleh Allah ia tinggalkan, seperti minuman keras. Bukan berarti karena orang tersebut ada suatu keinginan hal duniawi maka dia melakukan perintah Allah. Lah, bukan karena itu. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalan dari seorang hamba hanya dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima amalan seorang hamba hanya dari orang-orang yang bertakwa, yang beramal hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah perkara yang penting di dalam kehidupan kita. Ketika seorang hamba menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka jangan pernah melepaskan perkara takwa kepada Allah. Ketika seseorang ingin selamat dari bencana, dari musibah, dari neraka sekalipun, maka yang harus dia bawa bekal tameng yang paling utama adalah takwa kepada Allah. Wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa la hum yahzanun kata Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan ditolong sama Allah. Mereka tidak akan tertimpa sedikit pun dengan apapun keselekan, kesedihan, karena mereka akan menjadi orang-orang yang beruntung bimafazatihim. Dengan apa? Dengan syurganya Allah. Bahkan syurga tersebut hanya dikhususkan oleh Allah, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepadanya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Sehingga Allah mengatakan, bergegaslah kalian ke ampunan Allah dan kepada syurganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya melebihi langit dan bumi dan disiapkan khusus hanya untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Rizki, ketika kita ingin mendapatkan rizki yang luas, tanpa susah payah, tanpa capek-capek, maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan solusi di setiap problematika kehidupan yang ia alami. Langsung mendapatkan solusi. Dan solusinya bukan dari makhluk yang lemah,
Karena ketika kita meminta solusi kepada makhluk, terkadang itu hakikatnya bukan solusi, namun saran doang. Ketika kita amalkan, bukan hanya mendapatkan pintu keluar, akan tetapi kita dapatkan ketika kita mengamalkan saran dari manusia tersebut, terkadang malah menambah suram dan hancurnya problematika yang kita alami, nambah parah. Karena sesungguhnya solusi hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ingin meraihnya, ingin mendapatkannya, takwa. Yaj'al lahu makhraja. Enggak sampai di situ, ma'asyiral hadirin. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikannya rizki dari segi yang tidak akan ia kira-kira. Maka kebahagiaan akan diraih hanya dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa udah diampunkan oleh Allah. Apapun yang Nabi inginkan dikabulkan nama Allah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Dosa enggak ada. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bebas semuanya. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melupakan wujud bahwasanya beliau adalah seorang hamba yang bertakwa. Karena Nabi pernah mengatakan di dalam suatu hadis, "Inni akhsyakum lillah wa atqakum lillah." Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah, dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan tetap melakukan sholat, dengan tetap melakukan ibadah, dengan tetap menjaga hati, dengan tetap bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Sayyidina Umar bin Khattab yang telah mendapatkan predikat surga, padahal surga hanya dikhususkan untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya bisa kita fahami, beliau adalah orang yang udah bertakwa karena udah dapat jaminan masuk surga. Namun di dalam suatu kitab dikatakan, Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengucapkan, kata beliau, ketika ada panggilan kelak di yaumil qiyamah, semua orang masuk surga kecuali satu. Kata beliau, aku khawatir satu itu aku. Bukan karena beliau tidak percaya dengan jaminan dari Nabi Muhammad. Beliau masuk asyaratul mubasyirin bil jannah. Beliau masuk orang-orang yang berperang di perang Badar. Beliau juga masuk di dalam as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Bukan beliau nggak percaya, namun beliau ingin mengemban predikat takwa tersebut dengan mensyukuri nikmat Allah dan dengan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala karena Allah, bukan karena surga, bukan karena yang lain. Maka ketika mereka mendapatkan surga, mereka tetap ibadah. Karena yang mereka ingin raih adalah Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah, rahmat Allah, ampunan Allah. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi kita menjelaskan tentang takwa kepada Allah, begitupun entah malam ini atau esok malam kita akan masuk ke dalam bulan yang suci, yaitu adalah bulan Ramadan. Bulan yang agung, bulan limpahan rahmat, bulan limpahan ampunan, bulan pembebasan dari api neraka, bulan segala amalan dilipat gandakan oleh Allah, bulan yang mana orang ingin bertaubat kepada Allah dibuka selebar-lebarnya pintu taubat dari Allah Subhanahu wa taala, bulan orang yang ingin meraih surganya Allah, maka pintu surga dibuka seluas-luasnya, selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang agung. Dan kita kalau ingin mendapatkan dan meraih semua apapun yang ada di dalam bulan Ramadan, ulama mengatakan Ramadan itu syahrul hasad, bulannya panen. Yang namanya panen, orang kalau panen semuanya akan bahagia, semuanya akan kedapatan. Kalau orang panen di Ramadan, hampir semua dari kita bisa panen kalau ada kemauan. Namun sebelum kita ingin meraih panen, kita harus mempersiapkan diri. Orang ingin panen, dia harus mempersiapkan. Contohnya, kalau orang tersebut profesinya adalah petani, dia akan naruh benih, dia akan ngejaga dari hama, dia akan siram, dia akan kasih pupuk. Itu orang yang menjaga dan mempersiapkan diri untuk panen. Orang yang ingin panen di dalam jual belinya, di dalam perdagangan, perniagaan, maka ia akan mempersiapkan diri dari menyetok barang, menyiapkan barang, sehingga pada saat hari H dia bisa panen.
Begitupun ketika Ramadan. Ketika kita ingin benar-benar meraih syahrul hasad, bulannya panen, harus ada persiapan. Dan apa yang harus kita persiapkan, ma'asyarul hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Pertama kali harus kita lihat tujuan Ramadan. Allah mewajibkan Ramadan untuk apa? Dan kalau misalnya kita ingin melihat tujuan tersebut, nggak perlu jauh-jauh mencarinya dari kitab-kitab yang lain. Di dalam Al-Quran, di dalam ayat yang sama, di dalam perintah tentang Ramadan, Allah menutup firman-Nya dengan tujuan Ramadan itu sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya agar bertakwa kepada Allah. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa pernah diisyaratkan oleh Nabi Muhammad, letak takwa di dalam diri kita itu di mana? Ketika Nabi Muhammad menjelaskan tentang hadis al-muslim akhul muslim, la yadhlimu wa la yahkiru ila akhir al-hadis, Nabi Muhammad mengatakan, dan perawi mengisyaratkan, menggambarkan bagaimana Nabi Muhammad pada saat menyampaikan hadisnya. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrah. Nabi Muhammad menunjuk sambil mengucapkan hadis sambil menunjuk ke dadanya 3 kali. Seraya berkata at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa di sini, takwa di sini, takwa di sini. Yang menunjukkan takwa bertempat di dalam hati. Dan ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, nih esok hari atau malam ini ketika masuk pertama malam Ramadan, itu ulama mengatakan itu adalah Lailatul Nadhrah. Mengambil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Nabi Muhammad, "Faman nadhara ilaihi lam yu'adzibhu abada." Wa fi riwayah lam yashqa ba'daha abada. Orang yang dipandang sama Allah di malam pertama bulan Ramadan, maka dia tidak akan disiksa oleh Allah. Dia tidak akan celaka, bahkan dia akan bahagia terus menerus. Orang yang mendapatkan pandangan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan di malam pertama yang dinamakan Lailatul Nadhrah. Untuk meraih malam tersebut, kita lihat tadi tujuan Allah puasa untuk takwa. Dan Allah di malam pertama Ramadan, Allah memandang seorang hamba. Apa yang dipandang? Yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala bukan jabatan. Yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala bukan kursi kita. Yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala bukan bagaimana hartanya kita atau ketampanan kita. Namun yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi hati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam suatu hadis, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah Subhanahu wa taala bukan memandang kepada tampannya kalian, kepada raut wajah kalian, lah, bukan karena itu. Allah tidak memandang kepada jabatan kalian, bukan kepada bagaimana hartanya kalian, bukan itu semua. Namun yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati dan amal. Lalu hati di mana? Hati di dalam dada. Takwa di mana? Takwa di dalam hati. Artinya yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan, dan ketakwaan adalah tempatnya di hati. Bagaimana yang dipandang sama Allah? Semua dari kita memiliki hati. Namun yang akan dipandang sama Allah adalah hati yang bersih. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai yang indah. Maka ketika seseorang mempersiapkan diri untuk masuk bulan Ramadan, yang pertama kali yang harus dia siapkan hati yang bersih. Pernah ditanyakan kepada Abdullah bin Mas'ud, "Kaifa kana tastaqbiluna Ramadan?" Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya bagaimana dulu kalian di zaman Nabi Muhammad menyambut bulan Ramadan, apa yang dijawab oleh beliau? "Makana ahadun minna yatajarra ayyastaqbila Ramadan wa fi qalbihi dzarratun minal hikd." Semua dari kami di zaman Nabi Muhammad tidak ada yang berani menyambut bulan Ramadan ketika di dalam hatinya ada sedikit zarrah, 1 biji atom atau 1 biji jagung. Ketika di dalam hatinya ada 1 kecil segitu, daripada kebencian mereka nggak berani untuk menyambut Ramadan. Kenapa? Karena udah bisa dipastikan tidak akan diampunkan oleh Allah. Yang dipandang oleh Allah hati yang bersih, yang dipandang oleh Allah hati yang benar-benar tidak ada kebencian, tidak ada perselisihan, tidak ada pendengkian. Itu orang-orang yang akan diampunkan oleh Allah. Itulah ciri-ciri orang yang mendapatkan surga yang predikatnya bertakwa kepada Allah. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Tidak ada kebencian di antara mereka, dicabut kebencian tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka ketika kita ingin mendapatkan anugerah yang besar di Ramadan, ampunan yang sangat agung, rahmat yang luar biasa, hati kita bersihkan. Jangan ada kebencian, jangan ada perselisihan, jangan ada ingin menjatuhkan satu sama lain. Al-muslim akhul muslim, al-mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Muslim yang satu dengan yang lainnya bersaudara. Mukmin yang satu dengan yang lain bagaikan bangunan, menguatkan satu sama lain. Bukan yang satu menjatuhkan, yang satu menguatkan. Tapi semuanya harus bersatu untuk menyatukan dan menguatkan satu sama lain. Tidak ada kedengkian. Makanya dari zaman dulu, dari zaman ulama-ulama kita, mereka telah inisiatif sebelum masuk Ramadan, mereka mempersiapkan diri. Dengan apa? Dengan ada yang namanya nisfu Sya'ban, saling bermaafan satu sama lain. Tujuannya untuk apa? Untuk membersihkan hati. Sehingga masuk pertama kali malam Ramadan dipandang sama Allah hati yang mana? Hati yang bersih. Umpamanya ma'asyarul hadirin, kalau kita lihat sekarang, kenapa sih di bulan Ramadan rata-rata orang semangat ibadah itu hanya di pekan pertama. Hari pertama sampai hari ke-7 atau ke-10 orang semangat ibadah. Tarawih rame, baca Al-Quran semangat, semuanya menghidupkan bulan Ramadan. Namun kenapa di akhir-akhir malah menjauh, padahal akhir-akhir tersebut itulah yang mana anugerah lebih besar diampunkan oleh Allah, diberikan nama Allah rahmat. Di situ ada nuzulul Quran, di situ ada malam Lailatul Qadar. Namun kenapa kita hanya di pertama dan di akhir kita menjauh? Ulama mengatakan di antara Al-Habib Ali Al-Habsyi bahwasanya hati seseorang itu bagaikan gelas. Ketika kita menyiapkan gelas yang kotor, dituangkan dengan air seenak apapun, sebagus apapun, semahal apapun, maka gelas tersebut akan menjadi dan menampung air yang kotor. Padahal awalnya pada saat dituang air yang bersih. Begitupun anugerah Allah, rahmat Allah, ampunan Allah. Ketika dibagikan segede-gedenya di bulan Ramadan, siapkan gelas yang bersih. Apa gelas itu? Hati. Sehingga pada saat Allah menuangkan, hari pertama kita meminumnya kita enak, besok minta lagi, besok semangat lagi, besok semangat lagi. Inilah yang dikatakan oleh para ulama. Seandainya mereka tahu seandainya mereka tahu anugerah bulan Ramadan, la tamannau sanah kullah. Mereka akan semangat dan berharap Ramadan itu 1 tahun full aja nggak apa-apa. Karena mereka merasa keasyikan mendapatkan anugerah dan mereka tadah dengan gelas tersebut, yaitu hati. Hari pertama mereka minum nikmat, besok minta lagi karena nikmat, besok minta lagi, besok minta lagi, terus mereka tidak akan yang namanya lega dan kenyang dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika gelasnya itu kotor, mereka minum hari pertama, hari kedua, hari ketiga, namun mereka merasakan ada keanehan, rasanya kurang nikmat, rasanya aneh, maka mereka tinggalkan. Maka ma'asyarul hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dapat kita simpulkan orang yang ingin meraih predikat takwa dan tujuan Ramadan, mendapatkan anugerah ampunan Allah, mendapatkan pandangan Allah Lailatul Nadrah, mendapatkan malam Lailatul Qadar, tujuan utamanya bersihkan hati terlebih dahulu. Ketika hati kita telah bersih dari kebencian, dari permasalahan antar satu sama lain, maka insya Allah kita akan mendapatkan pandangan dari Allah tersebut dan akan mendapatkan anugerah tersebut. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما اتصلت عيون بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا أيها العباد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وأيها بالمؤمنين من عباده تعميما وقال مخبرا وآمرا لهم تكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله تعالى عن أصحاب سيدنا الكرام لا سيما أجلهم وأرفعهم قدرا صاحب النبي في حال السعد والضيق أمير المؤمنين سيدنا أبو بكر الصديق، وعلى الناطق بالصواب شهيد المحراب الإمام الفاروق سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى من استحيت منهم ملائكة الرحمن الإمام ذو النورين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أخي مصطفى وابن عمه ووليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى سيد الشباب أهل الجنة في الجنة سيدنا الحسن والحسين، وعلى فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا، وعلى أمه الحمزة والعباس الذي طهرتهم من الرجس والأدناس، وعلى سائر الصحابة أجمعين وأهل البيت المطهرين وتابعين وتابع تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم الطف بنا وعافنا واحفظنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم ادفع عنا وعن جميع المسلمين الأذى والبلاء والربا والزلازل والمحن وجميع الأمراض والأسقام والفيروس وما فتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالثلاث وينهاكم عن الثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه من نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.